Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi isani ila yaumidin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam tentunya kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan insya Allah syafaat kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga hari ini Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian bagi para rekan-rekan saudara-saudaraku yang mungkin pada hari ini sedang menghadapi suatu masalah, baik masalah kehidupan di dalam rumah tangga, masalah amanah hutang piutang, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah kuliah, ya, dan masalah yang lainnya, insya Allah masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada perjumpaan kita kali ini, ya, saya akan berbagi, ya, mengenai pokok pembahasan tentang bagi para wanita khususnya bagaimana caranya riyadhah 40 hari sholat tahajud. Nah, sedangkan para kaum wanita, ya, dalam menjalani riyadhah 40 hari sholat tahajud, pastinya para wanita akan mendapati halangan, ya, yaitu berupa haid. Nah, bagaimana caranya? Marilah kita simak, ya. Kita simak tauziahnya, ya, penjelasan dari ustazah kita, ya, yaitu Umi Sefganzu, ya. Nah, oleh sebab itu marilah sama-sama kita dengarkan dengan seksama, ya, penjelasan mengenai riyadhah 40 hari sholat tahajud bagi kaum wanita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita yang mendengarkan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Teruslah bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, Sobat Winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Hari ini alhamdulillah kita masuk di sesi Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab pada video ini. Pertanyaannya terkait dengan riyadhah 40 hari. Jadi dari video terakhir kemarin yang ada sahabat kita, beliau riyadhah sholat taubat 40 hari,
amanah hutang beliau cukup besar, 220 juta rupiah lunas. Jadi tentunya banyak sekali teman-teman yang penasaran, bagaimana bisa caranya? Kalau wanita kan ada haidnya Umi, bagaimana bisa 40 hari berturut-turut sholat? Nah, itu nanti ada caranya. Jadi bukan berarti pengen 40 hari terus haid sholat nggak boleh, nggak bisa. Jadi haid tidak boleh sholat, haid tidak boleh baca Al-Quran. Tapi bagaimana caranya kita akan bahas bersama-sama. Kita mulai dulu pertanyaannya, ini pertanyaan yang serupa ya. Saya baca dulu, ada beberapa pertanyaan dari teman kita. Syahraini Salim. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. By the way, bagaimana riadah 40 hari sholat taubat serta riadah lainnya sedangkan wanita mengalami menstruasi? Terima kasih. Dari Masinis 28. Subhanallah, Umi mau tanya, kalau wanita kan tidak bisa 40 hari tanpa terpotong karena terpotong datang bulan, itu bagaimana Umi? Terus dari Nur Laila. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, alhamdulillah saya senang banget dengarnya karena semua pun pasti menginginkan rezeki yang tak terduga datangnya. Saya ingin Umi mengamalkan 40 hari sholat taubat, namun sebagai perempuan pasti dapatkan halangan. Saya menjalaninya sholat taubat hanya sekali-sekali, insya Allah keridoannya walaupun tak rutin. Terus mana lagi yang terkait dengan pertanyaan 40 hari dari Eros. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengamalkan amalan riadah 40 hari, tapi kita sebagai wanita gimana cara amalkannya Umi? Minta pencerahannya. Terima kasih. Oke. Jadi sebetulnya di video itu sahabat kita tuh Mbak siapa ya kemarin, saya lupa deh namanya, Mbak Siti ya. Beliau mengamalkan 40 hari gitu ya. Jadi beliau riadahnya sholat taubat, wirid harian saya carinya di Instagram ya. Terus beliau baca apa lagi kemarin ya, hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali setelah sholat tahajud. Selain itu beliau sedekah subuh. Nah, untuk sedekah subuh bisa lanjut 40 hari lurus terus 40 hari walaupun haid bisa. Untuk hasbunallah wa ni'mal wakil bisa dibaca ketika haid pun walaupun nggak sholat tahajud, tapi bisa bangun di jam tahajud. Karena kita tuh kalau sudah terdoktrin untuk bangun tahajud, walaupun kita haid pasti bangun. Nah, ketika panjenengan sudah terbangun, jangan tidur lagi meskipun panjenengan haid. Ya, panjenengan bisa duduk ya sambil zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, bagaimana dengan sholatnya? Umi sholat kan nggak bisa. Atau bagaimana kalau misalnya saya riadah baca surah Yasin, kan nggak bisa gitu ya. Untuk wanita, kalau untuk pria kita nggak bahas ya karena nggak ada halangan. Untuk wanita, karena panjenengan mengalami siklus menstruasi setiap bulannya, ketika haid berhenti, misal kayak sahabat kita kemarin baru dapat 10 hari beliau haid, nanti setelah haid beliau lanjut lagi. Nah, Umi kalau lanjut lagi itu masuk hitungan ke berapa? Awal dari 1 lagi ataukah udah masuk ke 11? Masuk ke 11. Untuk wanita dispesialkannya seperti itu. Jadi begitu hari ke-10 haid, nanti hari ke-11, 12, 13, 14, 15 atau kadang bahkan sampai ada 7 hari itu haid, stop gitu. Tapi nanti masuk selesai haid, hitung lagi di hari ke-11. Caranya gitu. Jadi lanjut aja setelah haid, hitungannya udah ke-11, nanti besoknya ke-12, gitu caranya, gitu ya. Terus tadi ada pembahasan apa lagi selain sholat? Nah, kalau yang baca Al-Quran sebetulnya panjenengan bisa tetap lanjut walaupun haid, tapi dengan cara mendengarkan MP3 gitu ya. Tapi kurang afdal Umi, kalau panjenengan kurang afdal ya lanjut aja di hari yang panjenengan selesai haid, nanti hitung di situ hari ke-11. Caranya seperti itu gitu ya. Jadi bisa wanita riadah 40 hari bisa. Terus dari Ijah Ridwan, Umi mau nanya, itu sholat taubatnya tiap malam aja apa tiap waktu ya? Kalau saya yang ditanya setiap malam, ambil di waktu mustajab, di sepertiga malam terakhir. Ya, di sepertiga malam terakhir sholat taubat. Biasanya saya sholat taubatnya saya dulukan. Sholat tahajud baru sholat hajat gitu. Kenapa saya milih waktu sepertiga malam terakhir? Selain di situ waktu mustajab, di situ juga hati saya sedang khusyuk-khusyuknya. Kenapa?
Karena orang seperti saya ini ya, yang level imannya nggak terlalu bagus, saya milih waktu tuh yang betul-betul sunyi, senyap, nggak ada suara-suara bising. Di situ saya merasa saya berdua saja dengan Rob saya, yaitu sepertiga malam terakhir. Ketika orang lain terlelap dalam tidur, saya memilih untuk melakukan sholat taubat di situ. Jadi lakukan waktu paling bagus adalah sepertiga malam. Tapi kalau jenengan maunya saya nggak bisa jam segitu Umi gitu, mungkin alasan-alasan tertentu yang jenengan lakukan di waktu-waktu yang lain, kecuali di waktu-waktu yang dilarang sholat. Dari Princess Frog 89, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Umi, jika saat sholat taubat saya tidak menangis walaupun sesak dan ada penyesalan, takut akan semua dosa-dosa saya, apa sholat taubat saya benar atau diterima Umi? Atau saya terlalu lalai sampai terasa hampa Umi? Umumnya manusia memang ketika kita berhadapan dengan Rob kita, berduaan aja apalagi sepertiga malam terakhir, dan mengingat dosa-dosa kita, mengingat kebesarannya Allah, tentunya pasti nangis. Umumnya seperti itu. Nangis kenapa? Karena ada rasa penyesalan, rasa berdosa. Lalu bagaimana Umi kalau saya tidak bisa menangis gitu? Apakah sholat tobat saya tidak diterima? Insya Allah, ketika kita sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah, Allah pasti terima. Allah pasti terima, Allah pasti ampuni. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tetapi kemudian kalau panjenengan ingin merasakan nikmatnya air mata meleleh karena mengenang dosa-dosa kita, lakukan terus. Diingat-ingat terus dosa kita. Lakukan terus, perbanyak istighfar, mohon ampun terus kepada Allah. Nanti dengan sendirinya hidayah itu akan masuk. Kalau hidayah sudah masuk ke dalam hati itu rasanya tercep gitu kan. Tercep gitu. Setiap ingat dosa kita pasti nangis. Dan setiap kita ingat kebesaran Allah, kita pasti akan optimis di dalam hati kita. Jadi intinya lakukan terus. Tobatan itu lakukan terus, mohon ampun kepada Allah lakukan terus. Percayalah, selama kita masih mau memohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan ampuni. Dan Allah pasti terima tobat kita selagi ajal belum menjemput kita, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai di sini dulu sahabat binarku semuanya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pemirsa channel Cahaya Akut dimanapun Anda berada, khususnya bagi kaum ibu-ibu ya, kaum wanita, barusan kita mendengarkan penjelasan dari Umi Saif Ganzu mengenai riyadhah 40 hari tahajud bagi kaum wanita ya. Jadi saudara-saudaraku ya, kiranya sudah jelas ya apa yang beliau sampaikan ya, dan saya hanya dapat menyimpulkan kembali ya. Jadi bagi para kaum wanita yang lagi ataupun sedang menjalankan riyadhah 40 hari sholat tahajud ya, sedangkan para kaum wanita ini akan mengalami halangan yaitu berupa haid ya, tentu saja bisa ya. Jadi umpamanya ya, kaum wanita ya sudah melaksanakan ya sholat tahajud selama 10 hari atau lebih, tiba-tiba datang halangan ya. Nah, pada saat datang halangan ya, berhenti dulu ya, kita tidak boleh melaksanakan sholat pada saat haid ya, hukumnya haram ya. Nah, kemudian ya setelah haidnya selesai ya, sudah bersih ya, sudah mandi ya, alangkah baiknya dilanjutkan kembali ya hitungannya ya. Misalnya dia berhenti di hari ke-10 ya, karena saat haid di hari ke-10 berhenti riyadhahnya, kemudian setelah selesai haid maka disambung kembali hitungannya ya, di hari ke-11, 12 dan seterusnya ya, sampai ke hari 40 ya. Namun ya, bagi kaum ibu-ibu ya, kaum wanita ya, mungkin yang sudah terbiasa ya, karena biasa bangun di tengah malam ataupun di sepertiga malam awal ya, sepertiga malam kedua atau malam ketiga ya, sepertiga malam terbangun ya, namun pada saat haid ya kan tidak bisa melaksanakan sholat tahajud ya. Ya maka tetap aja bangun, tapi jangan sholat ya, diisi dengan zikir ya, zikir
ataupun diisi dengan sholawat. Ya, boleh ya bagi kaum wanita yang sedang haid ya, boleh berzikir ya, boleh berzikir, menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah ya, tasbih, tahmid ya, Allahu Akbar ya, subhanallah, alhamdulillah ya, Allahu Akbar. Boleh kita bertasbih sebanyak-banyaknya ya, ataupun beristighfar ya sebanyak-banyaknya ya, ataupun bersolawat ya. Nah, jadi untuk mengisi ya waktu selama haid, karena sudah terbiasa bangun pada saat sepertiga malam melaksanakan sholat tahajud ya, tetapi karena haid tidak dapat melaksanakan sholat tahajud, diisi aja dengan kita bertasbih ya, berzikir ataupun beristighfar ataupun bersolawat ya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim ya mengatakan, bertasbihlah ya 100 kali, maka ditulis untuknya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 kesalahan. Nah, saudari-saudariku ya, alangkah baiknya ya mengisi kekosongan waktu selama haid kita bertasbih ya, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim, bertasbihlah 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Nah, alangkah besarnya fadilahnya ya. Kemudian boleh diisi dengan istighfar. Perbanyaklah istighfar ya di ujung malam, di sepertiga malam terakhir ya, sampai menjelang subuh. Banyak-banyak beristighfar ya. Karena istighfar itu dapat menghapus segala dosa, mengugurkan segala dosa. Apabila dosa kita telah hilang, telah kosong, maka akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Apabila kebaikan sudah ada di dalam diri kita, maka akan menimbulkan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Ya, dengan Allah mencintai kita, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan walaupun kita tidak meminta, pasti Allah akan memberinya untuk kita ya. Kemudian boleh juga diisi dengan sholawat. Perbanyaklah bersolawat ya, karena sholawat ini adalah diperintahkan oleh Allah ya di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Ya, jadi Allah saja, malaikat saja bersolawat untuk Nabi ya. 10 kali kita bersolawat, 1 kali kita bersolawat, Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali ya. 10 kali kita bersolawat, maka ya akan diangkat 10 derajat kebaikan ya. Jadi kita bersolawat, maka akan diangkat Allah 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan darinya. Bayangkan ya, kalau kita sampai 1000 kali ya, 1000 kali, 2000 kali ya, bahkan sebanyak-banyaknya, Allah akan membalasnya ya dengan hitungan pahala yang tidak terhingga ya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya ya, tidak datangnya halangan bagi kaum wanita ya, tidak akan dapat menghentikan kita ya. Tidak ada alasan untuk berhenti beriadah ya, beriadah, beribadah. Kita menjalankan 40 hari sholat tahajud ya. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ya, yang dijelaskan oleh Umi Syekh Ganju tadi menjadi manfaat bagi kita ya. Jadi saya ulangi, wanita yang sedang haid ya, sedang menjalankan riyadhah 40 hari tahajud, setelah sebelum selesai halangan tidak boleh sholat, tetapi setelah selesai halangan maka dilanjutkan lagi hitungannya ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah ya bagi para pemirsa ya, bagi kita semua, dan menjadi pintu dikabulkannya segala hajat dan doa-doa kita ya, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.